Wah wah ah, Shin Tae-yong mendadak muncul pimpin latihan bersama John Hartman. Di markas Bali United, benarkah ST resmi jadi asisten timnas Indonesia? Ini bisa menjadi langkah strategis paling berani dalam sejarah timnas Indonesia. Bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang menyatukan dua filosofi kepelatihan yang sama-sama kuat dalam satu ruang kendali. Breaking news, Kurniawan Dwi Yulianto resmi tangani timnas U17 Indonesia, era baru dimulai. Legenda hidup timnas Indonesia ini dipercaya membawa pengalaman, ketegasan, serta visi besar untuk membangun fondasi generasi emas Garuda Muda. Top Marco Top, gerak cepat tanpa henti. Usai pantau Kevin Dix di Jerman, John Hartman terbang ke Italia demi sang kapten Jay Itzes. Jika ingin juara harus serius dan gerak cepat, dan pastinya tepat sasaran, ujar John Hartman bersemangat. Alhamdulillah, resmi AFC tunjuk Indonesia sebagai kandidat tuan rumah Piala Asia 2031, sinyal besar sepak bola nasional akan mendunia. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, Shin Tae-yong mendadak muncul pimpin latihan bersama John Hartman di markas Bali United. Benarkah STY resmi jadi asisten timnas Indonesia? Ini bisa menjadi langkah strategis paling berani dalam sejarah timnas Indonesia. Bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang menyatukan dua filosofi kepelatihan yang sama-sama kuat dalam satu ruang kendali. Suasana sore di markas latihan Bali United mendadak berubah menjadi pusat perhatian sepak bola nasional. Bukan karena laga uji coba atau pengumuman resmi federasi, melainkan sebuah pemandangan tak terduga yang terekam jelas. Shin Tae-yong dan John Hartman terlihat bersama-sama memimpin latihan timnas Indonesia. Ya, dua nama besar itu berada di lapangan yang sama, memberi instruksi, berdiskusi intens, dan mengatur jalannya sesi latihan. Momen ini sontak memicu satu pertanyaan besar di benak publik. Apakah Shin Tae-yong telah resmi menjadi bagian dari tim kepelatihan baru yang sedang dibentuk John Hartman? Sejak John Hartman ditunjuk sebagai pelatih utama timnas Indonesia, publik sudah menduga bahwa akan ada perubahan besar, termasuk dalam struktur staf kepelatihan. Namun, kehadiran Shin Tae-yong yang sebelumnya dikenal sebagai figur sentral dan pelatih kepala dengan otoritas penuh, jelas berada di luar prediksi banyak pihak. Dalam sesi latihan tersebut, Shin Tae-yong tidak terlihat pasif. Ia aktif memberikan arahan teknis, mengatur posisi pemain, hingga berdiskusi langsung dengan Hartman di sela-sela latihan. Gestur tubuh keduanya menunjukkan komunikasi yang cair dan setara, seolah sudah terbiasa bekerja dalam satu sistem yang sama. Inilah yang kemudian memicu spekulasi liar. Apakah ini hanya kunjungan biasa atau justru sinyal awal kolaborasi besar? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Shin Tae-yong ditunjuk sebagai asisten atau bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia. Namun dalam sepak bola modern, apa yang terjadi di lapangan seringkali berbicara lebih jujur daripada pernyataan formal. Pengamat menilai kehadiran STY di latihan bukan sekadar simbolis. Pengalaman panjangnya menangani timnas Indonesia, pemahaman mendalam tentang karakter pemain lokal, serta kedisiplinan khas Korea Selatan menjadikannya sosok yang terlalu besar untuk sekadar tamu latihan. Di sisi lain, John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan kolaboratif. Ia tidak segan bekerja dengan figur kuat selama visi besar tetap berada dalam satu garis. Dalam banyak fase karirnya, Hartman justru berkembang dengan membangun tim kepelatihan yang kaya pengalaman dan sudut pandang. Jika benar Shin Tae-yong masuk sebagai asisten atau penasihat teknis, maka ini bisa menjadi langkah strategis paling berani dalam sejarah timnas Indonesia. Bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang menyatukan dua filosofi kepelatihan yang sama-sama kuat dalam satu ruang kendali. Respons pemain pun menarik untuk dicermati. Sejumlah pemain senior terlihat nyaman, bahkan beberapa kali berdiskusi langsung dengan kedua pelatih. Sementara pemain muda tampak antusias menerima instruksi, seolah mendapatkan energi baru dari kombinasi pengalaman global Hartman dan ketegasan STY. Situasi ini memberi kesan bahwa timnas Indonesia sedang memasuki fase baru lebih terstruktur, lebih matang, dan lebih serius. Tidak ada kesan ego di lapangan. Yang terlihat justru kerjasama, komunikasi intens, dan fokus penuh pada tujuan tim. Namun tentu saja publik diminta untuk tidak terburu-buru menyimpulkan.
Sepak bola Indonesia sudah terlalu sering diramaikan oleh rumor besar yang berakhir tanpa kejelasan. Meski begitu, fakta bahwa Shin Tae-yong dan John Herdman memimpin latihan bersama adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Apakah ini bagian dari masa transisi, uji coba peran, atau langkah awal sebelum pengumuman resmi yang lebih besar? Jika kolaborasi ini benar-benar terwujud, maka Timnas Indonesia berpotensi memiliki salah satu staf kepelatihan terkuat dalam sejarahnya. Kombinasi visi jangka panjang, pengalaman internasional, dan pemahaman lokal bisa menjadi fondasi baru untuk membawa Garuda ke level yang selama ini hanya menjadi mimpi. Kini publik hanya bisa menunggu pernyataan resmi, menunggu keputusan federasi, dan menunggu apakah momen di Bali ini akan tercatat sebagai awal dari era baru Timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, apa yang terjadi di markas Bali United bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang disiapkan. Dan jika semua tanda ini benar, sepak bola Indonesia mungkin sedang berada di ambang perubahan besar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news, Kurniawan Dwi Yulianto resmi tangani Timnas U17 Indonesia, era baru dimulai. Legenda hidup Timnas Indonesia ini dipercaya membawa pengalaman, ketegasan, serta visi besar untuk membangun fondasi generasi emas Garuda Muda. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. PSSI secara resmi menunjuk Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih baru Tim Nasional Indonesia U17 menggantikan posisi Nova Arianto. Keputusan ini langsung menyita perhatian publik dan memunculkan banyak tanda tanya. Ada apa di balik pergantian ini? Dan kemana arah Timnas U17 ke depannya? Penunjukan Kurniawan Dwi Yulianto menandai dimulainya babak baru dalam pembinaan sepak bola usia muda Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai legenda hidup Timnas Indonesia ini dipercaya membawa pengalaman, ketegasan, serta visi besar untuk membangun fondasi generasi emas Garuda Muda. Meski resmi digantikan, Nova Arianto belum sepenuhnya meninggalkan Timnas U17. Dalam masa transisi ini, ia masih akan mendampingi Kurniawan pada agenda penting, yakni uji coba internasional melawan Timnas Cina U17. Kolaborasi dua pelatih ini menjadi sorotan tersendiri, karena jarang terjadi pergantian pelatih yang tetap diiringi kerjasama erat demi kepentingan tim. Langkah ini disebut sebagai strategi PSSI untuk menjaga stabilitas tim, terutama menjelang agenda-agenda penting ke depan. Nova Arianto dinilai memiliki pemahaman mendalam terhadap karakter pemain, sementara Kurniawan diharapkan membawa sentuhan baru dari sisi taktik, mentalitas, dan filosofi permainan. Nama Kurniawan Dwi Yulianto sendiri bukan sosok asing. Ia dikenal sebagai mantan striker tajam Timnas Indonesia yang malang melintang di kompetisi Eropa dan Asia. Pengalaman internasional itulah yang menjadi salah satu alasan utama PSSI memberikan kepercayaan besar kepadanya untuk menangani level usia muda yang krusial. Sumber internal menyebutkan bahwa penunjukan ini bukan keputusan mendadak. PSSI telah lama menyiapkan skema regenerasi pelatih, seiring dengan target jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia dan dunia. Timnas U17 dipandang sebagai fondasi awal, tempat karakter, disiplin, dan mental juara harus dibentuk sejak dini. Pertandingan uji coba melawan China U17 akan menjadi panggung perdana bagi Kurniawan sebagai nahoda baru Garuda Muda. Meski masih didampingi Nova Arianto, publik menantikan seperti apa perubahan gaya bermain, pendekatan latihan, hingga komposisi pemain yang akan ditampilkan. Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian menyambut antusias, berharap pengalaman dan nama besar Kurniawan mampu mengangkat performa Timnas U17. Namun ada pula yang mempertanyakan waktu pergantian pelatih dan dampaknya terhadap konsistensi tim. Disinilah uji kepemimpinan Kurniawan benar-benar dimulai. Yang jelas, keputusan ini menegaskan bahwa PSSI tidak ingin berjalan di tempat. Ada keberanian untuk melakukan perubahan, sekaligus kehati-hatian dengan tetap melibatkan Nova Arianto dalam masa transisi. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa kepentingan tim berada di atas segalanya. Kini, semua mata tertuju pada Garuda Muda. Akankah era Kurniawan Dwi Yulianto membawa angin segar dan prestasi baru? Ataukah justru menghadirkan tantangan yang lebih besar? Jawabannya akan mulai terlihat saat Timnas U17 Indonesia menghadapi Cina U17 di laga uji coba mendatang. Top Marco Top, gerak cepat tanpa henti. Usai pantau Kevin Dix di Jerman, John Herdman terbang ke Italia demi sang kapten Jay Itzes.
Jika ingin juara harus serius dan gerak cepat, dan pastinya tepat sasaran, ujar John Hartman bersemangat. Pergerakan pelatih timnas Indonesia, John Hartman, kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Di saat banyak pelatih menunggu laporan dari kejauhan, Hartman justru memilih turun langsung ke lapangan. Setelah memastikan kondisi Kevin Dix yang sempat dikabarkan cedera dan kini telah kembali mengikuti latihan bersama FC Borussia Mönchengladbach, Hartman melanjutkan misinya ke Italia. Tujuannya satu, memantau langsung sang kapten timnas Indonesia, J. Itzes, di markas Sassuolo. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan dan profesionalisme yang jarang terlihat sebelumnya. Hartman tidak hanya datang sebagai pelatih kepala, tetapi juga sebagai figur pemimpin yang ingin membangun kedekatan personal dengan para pemainnya, dimanapun mereka berada. Kunjungan Hartman ke Jerman lebih dulu menyita perhatian. Kevin Dix, yang sempat membuat publik cemas akibat kabar cedera, akhirnya memberi kabar baik. Sang pemain terlihat kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Mönchengladbach. Hartman hadir langsung, menyaksikan sesi latihan, berdialog dengan tim medis, dan berbincang dengan staf pelatih klub. Momen itu ditutup dengan rasa syukur dari sang pemain, alhamdulillah karena kondisinya kembali membaik dan siap melanjutkan musim. Belum selesai sampai di situ, tanpa banyak sorotan media, Hartman langsung melanjutkan agenda berikutnya ke Italia. Sassuolo menjadi destinasi penting, karena di sanalah J. Itzes, kapten timnas Indonesia, menjalani kesehariannya sebagai pemain profesional. Kehadiran Hartman di pusat latihan Sassuolo bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan dan kepercayaan penuh kepada pemimpin lini belakang Garuda. Sumber internal menyebutkan, interaksi Hartman dengan J. Itzes berlangsung intens dan penuh makna. Keduanya berdiskusi panjang bukan hanya soal kondisi fisik, tetapi juga peran kepemimpinan, visi permainan, serta tanggung jawab besar yang diemban Itzes bersama timnas Indonesia. Hartman ingin memastikan bahwa sang kapten berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental. Yang membuat publik semakin kagum, Hartman juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan pelatih dan staf Sassuolo. Ia membuka ruang komunikasi, membangun hubungan profesional, serta menunjukkan respek terhadap klub tempat pemain timnas Indonesia bernaung. Pendekatan ini dinilai sangat strategis karena menciptakan kepercayaan dua arah antara federasi, pelatih tim nasional, dan klub-klub Eropa. Banyak pengamat menyebut langkah Hartman sebagai pergerakan senyap tapi berdampak besar. Ia tidak hanya mengandalkan laporan tertulis atau komunikasi daring, melainkan hadir secara fisik, menyaksikan sendiri progres pemain, dan memahami lingkungan tempat mereka berkembang. Cara kerja seperti ini memberi pesan jelas kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Mereka tidak berjalan sendirian. Pelatih kepala hadir, peduli, dan siap mendukung langsung di level tertinggi. Ini menjadi suntikan motivasi luar biasa, terutama bagi pemain yang berkarier di luar negeri dengan tekanan kompetisi yang tinggi. Dalam konteks jangka panjang, pendekatan Hartman diyakini akan membawa perubahan budaya di tubuh timnas Indonesia. Hubungan yang lebih manusiawi, komunikasi terbuka dengan klub, serta perhatian detail terhadap kondisi pemain menjadi fondasi penting untuk membangun tim yang solid dan kompetitif. Kini publik hanya bisa bertanya-tanya, sejauh apa dampak nyata dari pergerakan aktif John Hartman ini terhadap performa timnas Indonesia ke depan. Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Garuda akan tampil dengan wajah baru lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih disegani di level internasional. Satu hal yang pasti, apa yang dilakukan John Hartman saat ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah pesan kuat bahwa era baru timnas Indonesia benar-benar sedang dibangun, satu langkah nyata demi langkah nyata. Alhamdulillah, resmi AFC tunjuk Indonesia sebagai kandidat tuan rumah Piala Asia 2031, sinyal besar sepak bola nasional akan mendunia. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Kabar besar mengguncang dunia sepak bola tanah air. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu kandidat tuan rumah Piala Asia 2031. Keputusan ini langsung menjadi sorotan publik dan memicu gelombang optimisme. Apakah Indonesia benar-benar siap menggelar turnamen sepak bola terbesar di Asia? Penunjukan Indonesia sebagai kandidat bukan sekadar formalitas, ini adalah pengakuan nyata dari AFC terhadap perkembangan pesat sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari prestasi tim nasional, perbaikan infrastruktur stadion, hingga keberhasilan menyelenggarakan event internasional,
Semuanya menjadi modal kuat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sumber internal menyebutkan bahwa AFC tengah menyeleksi sejumlah negara yang dinilai memiliki kesiapan teknis, komersial, dan keamanan untuk menggelar Piala Asia 2031. Di antara nama-nama tersebut, Indonesia muncul sebagai kandidat yang paling menarik perhatian, terutama karena basis supporter yang masif dan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Jika terpilih, Piala Asia 2031 akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Ini berpotensi menjadi penyelenggaraan Piala Asia terbesar yang pernah digelar di Asia Tenggara, sekaligus mengangkat citra Indonesia di mata dunia internasional. Tidak hanya soal olahraga, tetapi juga pariwisata, ekonomi kreatif, hingga diplomasi global. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan keseriusan luar biasa. Renovasi dan pembangunan stadion berstandar internasional terus dilakukan. Sistem pengamanan event olahraga ditingkatkan, sementara tata kelola sepak bola nasional perlahan dibenahi. Semua langkah ini dinilai AFC sebagai sinyal positif bahwa Indonesia tidak lagi sekadar pasar besar, melainkan mitra strategis sepak bola Asia. Namun, jalan menuju status tuan rumah belum sepenuhnya mulus. Indonesia masih harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga mengajukan diri dan memiliki pengalaman panjang dalam menyelenggarakan turnamen besar. Evaluasi AFC akan mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kesiapan infrastruktur, transportasi, akomodasi, hingga stabilitas penyelenggaraan. Meski begitu, antusiasme masyarakat sudah terasa. Media sosial dipenuhi reaksi positif, harapan besar, dan kebanggaan nasional. Banyak yang menilai bahwa menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia, bukan hanya dari sisi prestasi, tetapi juga dari profesionalisme dan tata kelola jangka panjang. Bagi para pemain timnas Indonesia, peluang ini juga menghadirkan motivasi tersendiri. Bermain Garuda Futsal benar-benar bikin gempar Asia hingga Eropa. Timnas Indonesia tembus semifinal Piala Asia Futsal 2026. Hector Soto yakin Vietnam bisa digulung. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Langkah Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026 semakin menggema. Setelah melalui perjuangan keras dan penuh determinasi, skuad Garuda akhirnya berhasil menembus babak semifinal. Capaian ini bukan sekadar prestasi, melainkan bukti nyata bahwa futsal Indonesia kini telah naik kelas dan layak diperhitungkan di level Asia. Di babak 4 besar, tantangan berat sudah menanti. Timnas Futsal Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam, salah satu kekuatan futsal Asia Tenggara yang dikenal disiplin dan agresif. Namun alih-alih gentar, kepercayaan diri justru terpancar dari kubu Indonesia. Sang pelatih Hector Soto dengan tegas menyatakan optimismenya. Ia yakin anak asuhnya mampu menggulung Vietnam dan melangkah ke partai puncak. Perjalanan Indonesia menuju semifinal tidak datang dengan mudah. Setiap laga dilalui dengan intensitas tinggi, permainan cepat, dan mental bertanding yang semakin matang. Garuda Futsal tampil berani, agresif, dan penuh keyakinan. Transisi cepat, pressing ketat, serta penyelesaian akhir yang efektif menjadi ciri khas permainan Indonesia sepanjang turnamen ini. Hector Soto memegang peran sentral di balik kebangkitan tersebut. Pelatih asal Spanyol itu sukses menanamkan filosofi futsal modern kepada para pemain. Tidak hanya mengandalkan teknik individu, Timnas Futsal Indonesia kini tampil sebagai satu kesatuan tim yang solid, disiplin, dan cerdas membaca permainan. Menghadapi Vietnam, Soto menilai peluang Indonesia sangat terbuka. Kami menghormati Vietnam, tetapi saya yakin tim ini bisa menang, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Bagi Soto, kepercayaan diri adalah modal utama, terutama setelah melihat konsistensi permainan timnya sejak fase awal turnamen. Vietnam memang bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka memiliki organisasi permainan yang rapi dan stamina kuat. Namun Indonesia punya keunggulan tersendiri, kecepatan, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko. Kombinasi ini kerap menjadi pembeda di laga-laga krusial. Para pemain Indonesia pun menunjukkan mental juara. Tidak ada rasa puas meski sudah mencapai semifinal. Target mereka jelas, melangkah lebih jauh dan mencetak sejarah. Semangat juang itu terlihat dari cara mereka bertahan, menyerang, hingga merayakan setiap momen kecil di lapangan. Laga melawan Vietnam diprediksi berlangsung panas. Intensitas tinggi, duel keras, dan adu taktik akan menjadi suguhan utama. Namun Hector Soto menegaskan bahwa timnya sudah siap, baik secara fisik maupun mental. Ia percaya para pemain mampu menjalankan game plan dengan disiplin dan penuh fokus.
Lebih dari sekadar pertandingan, semifinal ini menjadi simbol kebangkitan futsal Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan futsal nasional menunjukkan grafik menanjak. Pembinaan yang lebih serius, kompetisi yang semakin kompetitif, serta sentuhan pelatih berkualitas mulai membuahkan hasil nyata. Keberhasilan menembus semifinal Piala Asia Futsal 2026 juga mengirim pesan kuat kepada Asia. Indonesia bukan lagi tim penggembira. Garuda Futsal kini datang sebagai penantang serius, siap bersaing dengan siapapun, termasuk Vietnam. Dukungan publik Indonesia pun menjadi energi tambahan. Harapan besar disematkan di pundak para pemain untuk terus melaju dan mengharumkan nama bangsa. Jika mampu menyingkirkan Vietnam, jalan menuju final akan terbuka lebar, dan mimpi besar itu semakin dekat dengan kenyataan. Kini, semua mata tertuju pada satu laga penentuan. Akankah keyakinan Hector Souto terbukti? Mampukah timnas futsal Indonesia menggulung Vietnam dan menorehkan sejarah baru di Piala Asia Futsal 2026? Jawabannya akan segera terungkap, namun satu hal sudah pasti, Garuda Futsal siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Efek Maarten Paes mengguncang Amsterdam. Ajax kagum dan bangga usai resmi datangkan Maarten Paes, popularitasnya kalahkan bintang Ajax lain. Ternyata Maarten Paes adalah bintang besar. Penggemarnya luar biasa banyak. Jagat sepak bola Belanda mendadak bergetar. Ajax Amsterdam resmi memperkenalkan Maarten Paes sebagai kiper terbaru mereka, dan reaksi yang muncul jauh melampaui ekspektasi. Bukan hanya soal kualitas di bawah Mister, tetapi juga soal status bintang besar yang melekat kuat pada diri Paes, terutama berkat kiprahnya bersama timnas Indonesia. Ajax bukan sekadar mendapatkan penjaga gawang berpengalaman, mereka mendapatkan fenomena global. Hal itu diakui langsung oleh Direktur Teknik Ajax Amsterdam yang mengaku terkejut sekaligus bangga setelah melihat dampak kehadiran Paes. Ternyata Maarten Paes adalah bintang besar. Penggemarnya luar biasa banyak, ujarnya dengan nada takjub. Sejak pengumuman transfer dilakukan, akun media sosial resmi Ajax langsung diserbu penggemar, mayoritas berasal dari Indonesia. Nama Maarten Paes menjadi trending, unggahan perkenalannya mencatat lonjakan interaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, jumlah pengikut Paes di media sosial disebut mengalahkan beberapa pemain bintang Ajax. Saat ini sebuah fakta yang membuat manajemen klub terdiam sejenak. Bagi Ajax Amsterdam, situasi ini adalah kejutan menyenangkan. Klub yang dikenal fokus pada prestasi dan pembinaan pemain muda kini merasakan dampak era baru sepak bola modern, di mana popularitas global dan performa lapangan berjalan beriringan. Paes hadir membawa keduanya. Direktur Teknik Ajax menegaskan bahwa fenomena tersebut bukan kebetulan. Ini bukan hanya soal angka pengikut, ini soal bagaimana seorang pemain bisa menghubungkan klub dengan jutaan orang, ungkapnya. Ajax melihat Paes sebagai simbol keterbukaan klub terhadap pasar global tanpa meninggalkan identitas sepak bola mereka. Di sisi teknis, Paes dinilai sebagai kiper yang matang, tenang, dan memiliki kepemimpinan kuat. Namun di luar lapangan, dampaknya bahkan lebih terasa. Penjualan merchandise meningkat, interaksi digital melonjak, dan nama Ajax kembali ramai dibicarakan di Asia Tenggara khususnya Indonesia, negara dengan basis penggemar sepak bola yang sangat besar. Bagi para pendukung Ajax di Belanda, kehadiran Paes juga memunculkan rasa penasaran. Sosok yang dielu-elukan jutaan penggemar di Asia ini kini berdiri di bawah Mister Johan Cruyff Arena. Setiap aksinya akan disorot, setiap penyelamatan akan dinilai, dan setiap penampilannya berpotensi menjadi headline internasional. Maarten Paes sendiri menyambut situasi ini dengan rendah hati. Ia menyadari bahwa status bintang membawa tanggung jawab besar. Membela Ajax bukan hanya soal prestasi pribadi, tetapi juga menjaga kepercayaan klub dan jutaan penggemar yang mengikutinya dari berbagai belahan dunia. Ajax Amsterdam menilai transfer ini sebagai langkah strategis. Mereka mendapatkan kiper berkualitas sekaligus figur global yang mampu memperluas jangkauan klub. Kami bangga dengan transfer ini, tegas Direktur Teknik Ajax. Paes membawa sesuatu yang berbeda, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Fenomena ini juga menjadi bukti nyata besarnya daya tarik timnas Indonesia di mata dunia. Popularitas Paes tidak lepas dari kecintaannya terhadap merah putih dan dukungan masif publik Indonesia. Dari stadion hingga media sosial, namanya kini identik dengan kebangkitan sepak bola Indonesia di panggung internasional.
Kini sorotan tertuju ke satu hal, bagaimana Maarten Paes menjawab ekspektasi besar itu di lapangan hijau. Dengan tekanan tinggi, dukungan luar biasa, dan panggung sebesar Ajax Amsterdam, Paes berada di titik krusial kariernya. Satu hal sudah pasti, transfer ini bukan sekadar perpindahan pemain. Ini adalah pertemuan antara tradisi besar Ajax dan gelombang dukungan global dari Indonesia. Dan Maarten Paes berdiri tepat di tengah-tengahnya sebagai kiper, sebagai bintang, dan sebagai simbol era baru sepak bola modern. Erling Haaland masih tak terbendung. Puncaki top skor Premier League, City tunjukkan taringnya. Persaingan gelar top skor Premier League musim 2025-2026 kian memanas memasuki pekan ke-24. Deretan striker tajam saling beradu produktivitas, namun satu nama masih berdiri paling depan, Erling Haaland. Mesin gol Manchester City itu sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 20 gol. Ketajaman Haaland membuatnya menjadi kandidat terkuat peraih sepatu emas musim ini. Konsistensinya bersama Manchester City kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia, sekaligus mencerminkan dominasi skuad asuhan Pep Guardiola di Liga Inggris. Di posisi kedua, Thiago dari Brentford tampil mengejutkan dengan torehan 16 gol. Penyerang asal Brasil ini menjadi tulang punggung lini serang Brentford dan sukses mencuri perhatian di tengah kuatnya klub-klub papan atas. Sementara itu, Antoine Semenyo, rekan setim Haaland di Manchester City, berada di peringkat ketiga dengan 12 gol, memperlihatkan betapa tajamnya lini depan The Citizens. Liverpool turut menyumbang nama lewat Hugo Ekitike yang mengoleksi 10 gol, disusul Joao Pedro Chelsea dengan 9 gol. Dengan selisih gol yang relatif tipis dan musim yang masih panjang, peta top skor bisa berubah kapan saja. Menurut Anda, mampukah Haaland mempertahankan posisinya hingga akhir musim? Atau akan muncul kejutan dari nama lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Old Trafford bergemuruh, MU tekuk Fulham 3-2, Bruno Fernandes samai rekor assist. Manchester United menghadirkan drama 5 gol saat menundukkan Fulham dengan skor 3-2 di Old Trafford. Laga ini menjadi panggung spesial bagi Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal tersebut mencatatkan 2 assist krusial yang mengantarkan Setan Merah meraih 3 poin penting, sekaligus membuatnya mengoleksi 12 assist di Premier League musim ini. Catatan itu menyamai rekor assist terbaiknya sepanjang karier bersama Manchester United. Konsistensi Fernandes semakin menonjol karena ia tercatat selalu menyumbang assist dalam 4 pertandingan liga terakhir secara beruntun. Perannya sebagai motor serangan utama kian terasa di bawah arahan manajer anyar yang mampu memaksimalkan visi dan kreativitas sang kapten. Manchester United tampil dominan sejak awal dan unggul 2 gol melalui sundulan Casemiro serta gol hasil assist Fernandes kepada Matheus Cunha. Namun Fulham bangkit di akhir laga lewat penalti Raul Jimenez dan gol Kevin pada menit ke-91 yang sempat menyamakan kedudukan. Drama belum usai karena Benjamin Sesko muncul sebagai penentu kemenangan dengan gol pada menit ke-94. Menurut Anda, seberapa besar peran Bruno Fernandes dalam kebangkitan Manchester United musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Alarm keras jelang hadapi Arsenal, Garnacho dinilai tak layak starter Chelsea. Chelsea mendapat sorotan tajam jelang laga krusial melawan Arsenal pada leg kedua semifinal Carabao Cup. Pelatih The Blues, Liam Rowe Senior, diingatkan agar tidak gegabah dalam menentukan susunan pemain, khususnya terkait Alejandro Garnacho. Mantan pemain Chelsea, Craig Burley, menilai Rowe Senior sebaiknya berpikir ulang jika ingin menurunkan Garnacho sejak menit awal, meski sang winger sempat menjadi penentu di leg pertama. Di bawah arahan Rowe Senior, Chelsea memang sedang berada dalam tren positif. Kemenangan dramatis atas West Ham United di Premier League menjadi bukti nyata pengaruh sang pelatih. Sempat tertinggal 0-2 dan mendapat cemoohan publik Stamford Bridge di babak pertama, Chelsea bangkit luar biasa. Gol Enzo Fernandez di masa injury time memastikan kemenangan sekaligus menjadi kemenangan ke-6 dari 7 laga Rowe Senior bersama The Blues. Namun, di balik hasil manis tersebut, performa Garnacho justru menuai kritik. Ia dinilai kurang disiplin dalam bertahan, kesulitan menghadapi Aaron Wan-Bissaka, dan dianggap turut berkontribusi pada 2 gol West Ham. Situasi ini membuat posisinya sebagai starter kembali dipertanyakan.
Dengan Arsenal sebagai lawan berikutnya, keputusan Rossoneri jelas akan sangat menentukan. Menurut Anda, apakah Garnacho layak dipercaya sejak awal atau justru lebih mematikan jika dimainkan sebagai pemain pengganti? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Szoboszlai, tegaskan kesetiaan. Bertahan di Liverpool adalah mimpi sejak kecil. Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai menyampaikan keinginannya untuk bertahan lebih lama bersama The Reds. Bagi pemain asal Hungaria tersebut, mengenakan seragam Liverpool bukan sekadar karier profesional, melainkan impian yang telah ia miliki sejak kecil. Karena itu, ia berharap dapat terus bermain di Anfield dalam waktu yang panjang. Saat ini, kontrak Szoboszlai bersama Liverpool masih tersisa sekitar 18 bulan. Namun, hingga kini belum ada pembicaraan resmi terkait perpanjangan kontrak dari pihak manajemen. Situasi ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Liverpool mengenai masa depan sang gelandang. Szoboszlai mengakui bahwa belum ada tawaran yang masuk sejauh ini. Ia menyebut masa depannya bukan sepenuhnya berada di tangannya dan masih menunggu perkembangan. Meski demikian, ia menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan jika solusi terbaik bisa dicapai oleh semua pihak. Pemain berusia 25 tahun itu juga mengungkapkan kecintaannya terhadap kota Liverpool, klub, rekan setim, Anfield, serta para supporter. Musim ini, Szoboszlai menjadi salah satu andalan pelatih Arne Slot dengan catatan 33 penampilan, 8 gol, dan 7 assist. Menurut Anda, apakah Liverpool harus segera mengamankan masa depan Szoboszlai dengan kontrak baru? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.